Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Sadaqallahul adzim. Wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi dengan segala rasa syukur, rasa hormat, rasa terima kasih, rasa senang, rasa sukacita yang begitu luar biasa. Hari ini saya bisa tiba di masjid yang diberkahi Allah dan menjadi sumber inspirasi insyaallah bukan hanya bagi muslimin wal muslimah yang ada di lingkungan perniagaan Tanah Abang, tapi juga insyaallah menjadi satu inspirasi, satu penyampai frekuensi getaran kebenaran, getaran keselamatan, rahmatan lil alamin, justru kepada orang-orang yang belum menerima kebenaran, rahmatan lil alamin, Islam, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Agustinus Gustafal Kainama. Saku kan salah undang katanya. Ini saya duduk di sini salah katanya. Habis sholat seharusnya saya harus balik lagi ke perniagaan atau ada urusan lain. Kenapa ditungguin itu? Yang mau katanya ada tausiah. Hari ini bukan tausiah, hari ini cuman Masjid Fatahillah di R, di lantai R ini saya baru pertama kali di sini. Didatangi oleh seorang mantan debt collector gitu aja lah ya. Karena saya dari Ambon. Ya Ustadz ya, tuan guru ya. Ya mualim, ya mudarris. Para tuan guruku, para puan guruku, ustadz wal ustazah, jamaah salat duhur yang disayangin dan diberkahi Allah. Ketika tadi saya pertama kali tiba, lalu saya duduk di pojok sana, saya buka alas kaki dan ketika saya hendak masuk, ini bukan masjid, masjid gitu. Ini pusatnya para tuan guru. Baru buka pintu langsung ada, Tat, kita ketemu lagi, Tat. Wah, itu semua tuan guru saya lagi pada ngaji. Dan begitu saya tadi mau taruh tas di dalam, di sini semua tuan guru semua lagi pada baca Quran, ayat suci Al-Quran. Dan begitu tadi saya sholat bersama para tuan guru saya, antum semua tuan guru saya. Hari ini tidak tausiah, hari ini saya sampaikan saja bahwa kebenaran itu sedang dibukakan di tanah yang diberikan kepada setiap muslimin wal muslimat yang berada di pulau-pulau dan setiap jengkal tanah yang ada di bawah naungan nama yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Republik Indonesia. Saya hanyalah sebagian kecil dibandingkan begitu banyak manusia, para tuan guru yang ada di republik ini, yang mempersaksikan kebenaran dan keberkahan, satu-satunya kebenaran. Saya sering kali ngomong begini, jangan lagi sebut agama Islam agama paling benar. Agama paling ada PALING, Pak Ustadz. Afwan, jangan marah. Saya mulai mencoba untuk menjauhi kata itu. Karena ketika disebut agama Islam agama paling baik, agama paling benar, kata paling ada di depan itu, berarti ada yang lain yang juga benar. Ada yang lain yang juga baik. Di antara yang baik ini ada yang paling baik. Saya berusaha untuk melepaskan diri dari kata-kata itu. Buat saya, Islam adalah kebenaran. Islam adalah keberkahan.
yang bukan hanya masalah urusan sholat, tatanan ibadah, baca doa, zikir, bukan. Tapi melalui Islam kita jadi manusia yang sempurna, Ustaz. Afwan, saya merasakan ini. Saya tidak mengajari hari ini, tidak. Saya mempersaksikan apa yang saya rasakan. Ketika saya sebelumnya belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya belum jadi manusia. Makhluk ciptaan yang punya kepala, punya rambut, punya mata. Iya. Tapi manusianya belum. Kenapa begitu? Karena belum kembali terjalin hubungan antara ciptaan dengan pencipta. Ini kayak nama saya sekali lagi Agustinus Christopher Kainama. Saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ada yang menyuruh saya. Bukan karena pernikahan. 2 tahun setelah saya bersyahadat baru saya menikah secara Islam. Siapa yang suruh antum Kainama untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jesus namanya. Kok ngomong di masjid nggak sopan-sopan amat sih Kainama? Iya. Orang ampun susah pakai bahasa halus-halus. Afwan, jangan marah. Maka itu kebanyakan baon itu jadinya kerjanya debt collector. Belum bayar 2 bulan di motor mau ditarik, mau dibayar gitu aja. Kita nggak pakai bingkai-bingkai, kata-kata indah, langsung aja lah. Kelamaan. Udah tahun 2022. Kita masih belum ngerti kita ini negara penghasil minyak bumi atau bukan. Dunia harga minyak bumi naik, di sini ikut naik. Harga dunia turun, ikut naik lagi. Kapan ngerasain turunnya harga minyak? Ya, saya bukan berada di orang yang bingung seperti itu, tidak. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya disuruh oleh seorang yang namanya Yeshua HaMashiach, namanya Jesus. Dan saya bersyukur ketika saya diperhadapkan kepada saat saya bertemu dan jatuh cinta kepada seorang yang namanya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperkenalkan Jesus. Bukan untuk anti toleransi, bukan untuk menghina agama sebelum saya bersyahadat, bukan. Tapi sebagai gambaran bahwa sebetulnya hanya di dalam kecintaan terhadap satu nama laki-laki ini, maka engkau menjadi warga negara Republik Indonesia yang sempurna di dalam pemahaman dan pelaksanaan toleransi. Saya merasakan hal tersebut. Sekali lagi, ketika saya lahir, saya tidak berada dalam keadaan Islam. Saya lahir dalam keluarga dan yang menjadikan saya seorang yang beriman Kristen Protestan. Saya membaca hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan yang namanya teologi, THEOLOGY. Saya belajar itu dan saya berada di dalam lingkungan, dulu disebutnya pelayanan rumah ibadah Kristen yang namanya gereja. Kalau tadi Ustadz memperkenalkan ini mantan pendeta, langsung rame tuh di luar itu. Kalau ada yang nonton ini, kalau ini di live streaming kan atau dinaikkan ke YouTube, rame itu di luar semua. Saudara ahli teologi, pendeta-pendeta di luar sana marah itu. Itu Kainama itu penipu, pembohong, penyesat, itu dia tidak pernah. Dan begitu saja. Maka itu saya pikir tidak perlu. Itu hal yang tidak penting buat saya. Hal yang penting adalah saya menyatakan bahwa saya diperkenalkan kepada jalan kehidupan yang bukan hanya
setiap saat ngomongin nanti kalau mati surga, nanti kalau mati kalau tidak melakukan ini neraka, kalau tidak, enggak. Saya pada satu saat, tepatnya pada tahun 2008. Mulainya sih dari 2004. Tapi ketika saya 2007, 2008 berada di satu kota, di satu tempat yang di Timur Tengah, yang sekarang kita kenal dengan daerah Palestina atau negara Israel yang tidak diakui itu. Pada suatu saat saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati suatu pengajaran tentang agama saya yang dulu di tempat di mana Tuhan saya lahir. Asik ya. Ini asik. Saya mendapatkan pelajaran tentang agama saya dulu Ustaz. Itu di tempat di mana Tuhan yang saya sembah lahir. Asiknya. Tempat lahirnya Tuhan, saya belajar tentang agama itu di situ. Wow, jadi dari pusatnya. Balik ke Indonesia syahadat langsung. Maka itu gak ada lagi program itu sekarang. Sudah diberhentikan. Bahaya kalau makin banyak orang yang belajar tentang agama tersebut, agama saudara kita yang aku hormati dan aku sayangi di Republik Indonesia ini, itu mendapatkan lagi pola pembelajaran beasiswa ke sana, lalu belajar lagi. Itu nanti bahaya, itu dikhawatirkan banyak lagi yang pulang dari sana. Bukannya makin kokoh, malah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya diperhadapkan dengan kata-kata dari seorang manusia yang lahir tanpa pertemuan antara sperma dengan zigot, sperma dengan ovarium, dengan indung telur. Saya diperhadapkan dengan kata-kata yang begitu memukul saya ketika saya membaca tulisan asli bahasa Ibrani dari seorang laki-laki yang dulu saya percaya sebagai Tuhan dan juru selamat penebus dosa saya. Kata-katanya itu sangat memukul. Ketika saya di sana, saya diperhadapkan dengan satu paragraf pendek dari kata-kata seorang pria yang lahir tanpa bapak, tanpa sperma, tapi langsung jadi. Namanya Yeshua HaMashiach. Di dalam bahasa kampungnya, kampung beliau berada di satu kota yang namanya Nasrat atau Nazaret. Jaraknya 144 atau 146 kilo. Antara 144 sampai 146 km dari Yerusalem. Kota ini begitu sangat sangat luar biasa, teduh, nyaman, meninggalkan kesan yang sungguh enak gitu ya. Namanya Nazaret. Di kota ini seorang laki-laki yang dulu saya sembah sebagai Tuhan ini dipanggilnya Isho. IS jadi Yod Shin lalu Ain. Isho ditutup dengan Vav pakai nikut. Jadi kalau dibaca Isho Hamasi. Pertama kali saya dengar nama ini saya sudah asing di telinga saya. Rasa ingin tahu yang mendalam, rasa ingin mengenal lagi lebih baik lagi. Sosok yang saya sembah sebagai Tuhan dan penebus dosa ini justru membuat saya bertemu dan dipertemukan dengan sosok pria dari Makkah. Muslimin dan muslimah jamaah sholat zuhur di Masjid Fatahillah yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para tuan guruku, para pengurus DKM, para asatidku, para mu'alimku, para syekhku di Masjid Fatahillah yang disayangi dan diberkahi Allah. Saya adalah contoh satu dari begitu banyak orang yang dimanusiakan secara sungguh-sungguh
dalam pengenalan terhadap sosok pria yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Saya diperkenalkan dengan sosok ini justru bukan melalui pernikahan, bukan oleh pembacaan ayat Quran. Misalnya saya baca-baca terjemahan buku-buku perbandingan agama, atau sama sekali tidak. Atau percakapan saya dengan orang Islam, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini saya ngomong di masjid baru habis sholat zuhur. Tidak. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdullah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimah sebagai Bible dalam bahasa aslinya. Satu paragraf yang disebut sebagai ayat oleh saudara Kristen dan Katolik yang saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Al-Tidkhalon khafa menahma etmat Ahmad Muhammadin bi khotahasta biallah. Kalau orang bohong suruh ulang aja Ustaz, gampang kalau sekarang. Oh, bohong, ngomong apaan? Bohong. Ulang. Al-Tidkhalon khafa menahma etmat Ahmad Muhammadin bi khotahasta biallah. Ini bukan bahasa Arab dan ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Sekali lagi bahasa Aramea berdialek Syriak. Bahasa yang dipakai 82% di kalangan masyarakat Nazaret pada zaman Yesus atau Yeshua HaMashiach atau Isa HaMashiach. Isa ibnu Maryam. Bahasanya ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi masih dalam rumpun bahasa Semitik. Namanya bahasa Aramea berdialek Syria. Apa isinya? Kata-kata Yesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad Ahmad. Dia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Dia yang akan menaikkan tingkat hidup di hadapan. Dia yang akan membuat engkau beda kelas dengan manusia-manusia yang tidak pernah mengikuti kata-kata dia atau mengikuti tatanan yang beliau ajarkan. Berbeda. Oleh sebab itu ikutilah dia. Al-Tidkhalon kaifa menah bi khotahasta biallah. Karena dia akan merubah engkau di pandangan bumi manusia dan juga di dalam pandangan Tuhanmu di Allah. Oh, saya kaget. Lalu engkau bagaimana Yesus? Kan gitu. Terpukul saya. Apa-apaan Yesus ngomong gini? Kan engkau Tuhannya. Engkau yang menyelamatkan dosaku. Engkau menebus dosaku. Engkau menyelamatkan aku dari api neraka. Di dalam namamu pasti masuk surga. Kok ini tunjukin nama ini? Ustaz sih kalau ada yang bawa telepon langsung aja, bisa ada yang bantu saya gitu. Karena saya tidak mau bohong. Ustaz sih kalau maaf kalau lihat ini bukan promo, bukan. Kalau lihat di YouTube kayak nama, saya selalu begitu. Saya selalu minta tolong orang untuk buktikan itu, supaya saya jangan cuma ngoceh aja. Ya. Kalau ngoceh itu kartu mati. Ya, semua orang bisa ngoceh. Harus ada data. Dan saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena data yang diberikan dari siapa? Dari Jesus. Bukan untuk memecah belah antar umat beragama di Indonesia, tidak. Justru ini gambaran bahwa sebetulnya cuma ada satu agama, cuma ada satu umat penganut agama di seluruh muka bumi ini yang sayang serta toleran kepada agama yang berbeda. Namanya agama Islam. Hanya dengan agama Islam toleransi berada pada tempat yang proporsional. Hanya dengan agama Islam orang bisa saling akur, saling hormat di negara Republik Indonesia ini dengan proporsional, dengan cara yang tepat, dengan tingkah yang tepat, tidak lebay, tidak juga kurang.
Islam saja. Kerukunan antar umat beragama, saling hormat, menghormati, toleran. Itu cuma bisa dicapai hanya dengan Islam. Di luar itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah mengalami di luar sana. Tidak bisa. Agama yang paling toleran Islam saja, sudah titik segede kelapa. Titiknya aja segede kelapa. Udah gak bisa lagi ada tulisan di belakang. Ya, kenapa saya mau bilang ini? Karena banyak orang belakangan ini menganggap bahwa Islam, kalau para pria kalau udah mulai jidatnya hitam, apa nih Ustaz, bukan minder Ustaz, apa jangan marah. Jidatnya hitam, pakai jenggot, celana cingkrang. Itu pemerintah udah lihat langsung. Kata Ustaz tadi hati-hati jangan sampai 156. Enggak lah. Anda udah dua kali masuk, jadi Anda udah tahu bahasanya kemana, yang nggak kena delik. Islam dibilang anti toleran. Islam dibilang kalau orang udah makin sering belajar Quran, makin dibilang tunas terorisme, radikalisme. Sebetulnya itu untuk menutupi kebenaran bahwa apa? Hanya dengan Islam engkau mendapatkan sistem toleransi kehidupan antar umat beragama yang proporsional. Di luar tidak ada. Nggak ada. Saya udah pernah. Udah cari udah. Nggak ada. Cuma dengan Islam kita bisa saling menyayangi secara proporsional antar umat beragama yang berbeda. Contoh yang paling gampang. Ada orang Islam tiba-tiba ikut mengucapkan selamat Natal 25 Desember, ikut bakar lilin. Dia nggak tahu itu menghina saudaranya Kristen. Menghina itu. Kok gitu? Anak pernah di sana. Anak nggak butuh ucapan dari orang Islam selamat Natal, nggak butuh, dan memang nggak perlu, karena memang bukan tempatnya. Sekarang malah ditekan yang nggak mengucapkan selamat Natal 25 Desember, anti toleransi, radikal, calon-calon terorisme, perpecahan. Malah lu gua enggak lah, salah, enggak lah, itu lebay. Selamat merayakan hari wafatnya Isa Al-Masih. Wafatnya Isa Al-Masih. Sekali lagi saya ulang ya, biar tegas ya. Wafatnya Isa Al-Masih ditulis. Orang Islam bilang, oh kalau aku mengucapkan ini berarti aku toleran sama orang Kristen. Engkau sedang menginjak-injak ayat Al-Quranmu sendiri. Karena kebablasan yang lebay. Apa itu? Al-Quran tulis wa masalabuhu wa makataluhu, Ustaz. Dan Bible tidak pernah menulis bahwa Yesus disalib. Silahkan cari saya di YouTube. Saya udah buka itu berdasarkan Bible sendiri. Tidak ada penyaliban bagi putra Maryam. Tidak ada. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini. Lalu ditumpit. Itu saya udah buka itu. Ada di channel Ayah Sofia apa di mana itu banyak, itu silakan cari aja berdasarkan data yang valid. Orang Islam yang nggak tahu tentang hal itu ikut-ikut bilang merayakan hari agama Kristen Katolik, wafatnya Isa Al-Masih ditulis gede-gede dalam gambreng di dalam kalender, dan seluruh orang Islam dari Sabang sampai Merauke mengaminkan hal itu. Bingung gua, asli Ustaz. Saya yang mualaf ini bingung sama orang-orang Islam yang punya level Islamnya tuh tinggi di Republik Indonesia ini, tapi mengucapkan wafatnya Isa Al-Masih. Bible aja nggak pernah bilang dia wafat, nggak boro-boro wafat. Disalib kagak, asli. Dia tidak disalib, dia tidak mati. Orang Islam yang di dalam Al-Qurannya ditulis wa masalabuhu wa makataluhu mengaminkan kalender Isa. Kalau di situ tulis Jesus, nggak apa, it's your own business gitu ya. Tapi ketika ditulis Isa, maka itu ada ayat Al-Quranmu di situ. Nggak ada yang protes, nggak ada. Slow. Ketika saya ngomong gini, justru saya dilaporkan sama orang Islam. Asli. Levelnya tinggi banget di Indonesia ini. Kayak nama panggil dulu.
Babe telepon jam udah hampir setengah 1 malam. Kiai ngapain di situ? Baru sama Ustadz Dedi dari rombongannya lawyernya Syekh Al-Katiri datang. Kiai udah makan belum? Udah, alhamdulillah. Kalau di sana tuh makanannya nasi padang ya. Udah makan Ustaz. Kamu kenapa? Ya nggak tahu saya. Pokoknya saya kesini. Saya nggak tahu. Udah, insya Allah pulang. 2 kali kejadian seperti itu. Hanya karena saya bilang begini, gitu loh. Ustaz Tuan Guru, insya Allah saya berhadapan dengan para peniaga-peniaga yang muslim, muslimin wal muslimah. Karena yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika Anda adalah seorang yang berniaga atau berusaha di bidang perdagangan, berusaha di bidang perniagaan, dan Anda Islam, maka Anda buat saya adalah para mujahid. Ustaz, antum semua mujahid. Ustazah yang di belakang mujahidah. Anda mujahid. Setiap saat Anda ada apa hal jual beli yang dilaksanakan, di saat itu Anda semua sedang mempertaruhkan agama Islam. Ketika Anda transaksi, setiap transaksi yang terjadi hari ini dan hari-hari yang lalu dan hari-hari yang insya Allah di depan, setiap transaksi yang Anda lakukan adalah peperangan Anda. Anda sedang berperang di sini. Anda berada di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Anda nakal sedikit, Anda kalah. Tapi ketika Anda menjunjung tinggi kejujuran dalam perdagangan, perniagaan, maka Andalah mujahid-mujahid yang sudah siap untuk masuk melalui pintu-pintu surganya Allah. Karena Anda menang di setiap transaksi dan Anda tetap berada di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda mujahid. Saya minta tolong satu saja sebagai penutup insyaallah. Boleh ada yang bawa telepon, telepon jangan marah, atau bisa buka telepon yang internet, bisa bantu saya. Saya tidak mau nanti orang bilang itu sudah diatur. Ada yang bisa ke depan, kalau yang lain yang di sana yang bawa telepon silahkan keluarkan. Yang ada paket ya. Kalau yang nggak ada paket jangan, maksudnya kalau yang belum mengisi paket jangan gitu ya, nanti dia enak. Ustaz ada, mari silakan. Kalau ada yang bisa ke depan bantu saya di depan sini Ustaz. Afwan jangan marah. Mari silakan. Mari saya minta tolong bantuan supaya saya jangan dibilang apa bisa-bisanya saya. Kalau ada yang lain juga yang bawa telepon, yang bisa internet, silakan keluarkan. Buka Google kosong. Google saja Google kosong. Google kosong. Ya, Ustaz, kita ambil yang gampang saja. Kita ambil yang gampang saja, Ustaz. Ketik di Google kosong, Song of Song. Wah ini aja udah susah. Enggak susah enggak. SONG spasi of Song. Iya. Song of Song spasi 5 spasi in. Iya, Hebrew, HEBREW, Hebrew. Jadi song spasi of spasi song spasi 5 spasi in Hebrew. Wow. Iya, Hebrew, ya. Song of Song spasi 5 spasi in Hebrew. Sudah diklik, lalu nanti ada pilihan web ya Ustaz ya. Pilihan web banyak ya. Pilih yang ada tulisan MECHON Mamre. Mekon Mamre. Mekon Mamre. Hebrew. Ya betul sekali Ustaz, Hebrew. Dan ini cari. Nah nanti setelah dicari gini. Ya.
Nanti jadinya seperti ini Ustaz. Gini. Ulang lagi ya. Song of Hebrew. Nanti pilihnya yang ada tulisan webnya warna kuning. Ada tulisan huruf seperti kursi. Itu dia betul. Mekon Mamre. Yang mana ya? Song of Song ini bukan 5, maksudnya angka 5. Oh, angka 5 yang ini. Angka 5. Ada 16-nya. Iya betul. Yang ini betul ya? Ustaz 16 canggih. ya? Yang ini Iya, ya? betul sekali. Ustaz. Wah, ini semuanya antusias ya. Wah. Dapat Mekon itu diklik, ditekan. Song of Song chapter 5 itu ada tulisan Ibrani, lalu ada tulisan Mekon Mamre, diklik. Nah, nanti keluarnya sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan urak-urak. Benar enggak Ustaz? Iya benar, serius ya. Ketemu enggak urak-urak itu? Ya. Alhamdulillah. Syukran. Betul. Hasan, itu bagus. Betul, benar sekali. Ustaz, kenapa engkau kurang ajar bahwa masuk huruf Yahudi ke dalam masjid Fatahillah? Ada yang salah dengan ini? Ada yang pernah bilang ini salah? Bahkan Al-Quranul Karim bilang, kami membenarkan Torah dan Injil. Bukan Bible yang dibenerin, Torah, Injil. Torah itu adalah bagian dari Tanakh. Tanakh itu apa? Kitabnya orang Yahudi. Kitabnya siapa? Kitab yang disebutkan nama nabi-nabinya di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Abraham, Yakov, Yishmael. Saya tahu arti kata-kata itu bukan dari Islam pertama. Nenek moyangnya Rasulullah dan nenek moyangnya orang yang beragama Islam itu namanya Yishmael. Yi itu act like, bertindak seperti. Yod dalam nikut. Shema itu artinya listening, mendengarkan dengan lebih daripada cuma mendengarkan, daripada hearing, tapi listening. Shema. Lalu Allah. Artinya apa? Allah mendengarkan dia. Yishmael. Ada lagi saudaranya namanya Yishak. Artinya apa? Tertawa. Tidak ada urusan dengan Allah. Tapi kalau Yishmael, artinya Allah mendengar dia. Luar biasa. Lalu turun lagi sampai Rasulullah SAW. Nah, ini maksudnya apa Ustaz? Kayak nama ini maksudnya apa? Nah, setelah buka gini, ada angka 1, 2, 3. Geser terus sampai dapat angka 16 di paling bawah. Geser sampai angka 16 sudah Ustaz? Ya. Geser ke bawah, cari angka 16. Kan itu angka 1, 2 di antara bahasa Inggris dan bahasa urak-urak ya. Di sebelah kiri itu, ya. Ada angka 16. Sudah? Ya. Nah, di angka 16 itu silakan diperbesar, ya. Di sebelah yang urak-urak, di sebelah angka 16 itu di baris kedua. Di baris kedua sebelum titik koma itu kelompok hurufnya ditekan yang lama. Nanti keluar copy, share, select all, translate, salin atau apa ya. Ada kan pilihannya ya. Ditekan kelompok huruf itu di baris kedua sebelum titik koma. Ada kelompok kata, kelompok huruf, satu kata ya. Ditekan yang lama. Lalu copy. Iya. Oh sudah dipuji, coba kasih lihat buat yang lain bisa. Kasih lihat yang lain. Di copy lalu kita pindah ke Google Translate. Sebelah kiri bahasa Ibrani, sebelah kanan bahasa Arab. Sebelah kiri bahasa Ibrani, sebelah kanan bahasa Arab. Masukkan, dipastekan yang tadi sudah saya copy, yang sudah di copy, dimasukkan ke bahasa Ibrani. Lihat hasilnya bahasa Arabnya.
Di-share, Ustaz. Di-sharekan. Arab. Iya betul. Silakan di Ustaz Afan, jangan marah ya. Minta tolong dikasih tahu kepada Tuhan dulu. Kasih tahu. Ini dia. Hikol ini. Salin. Pindahkan ke Google Translate. Google Translate. Sebelah kiri bahasa Ibrani. Sebelah kiri bahasa Ibrani, sebelah kanan bahasa Arab. Iya, bagi yang sudah dapat silakan disebarkan. Maksudnya buat apa sih? Kita nggak butuh Ibrani, ketik aja Ustaz. Ibrani C F G H Ibrani. Ya, lalu sebelah kanan bahasa Arab. Nah ini masukkan. Ini maksudnya apa sih? Kita nggak butuh. Bahkan Kainama harus tahu itu, yang ngomong itu Yartosya, bahwa Rasulullah melarang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhum membawa gulungan sedikit gulungan dari pecahan kitab Taurat. Dilarang itu. Nah, bukan itu. Nggak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak mengajarkan orang Islam untuk beriman kepada Taurat, tidak. Saya hanya memberikan gambaran. Jangan malu menunjukkan identitas Islam. Jangan malu menunjukkan kita cinta Rasulullah. Jangan malu menunjukkan kita cinta turunan Rasulullah dan darah duriah Rasulullah yang kita kenal dengan Habibuna kita. Jangan malu cium tangan Habibuna kita. Kenapa? Karena nama Rasulullah sudah ada 1600 tahun sebelum Rasulullahnya ada. Dan nama itu dimuliakan oleh semua nabi-nabi, termasuk Yeshua Mesias, termasuk Jesus Christ itu yang disembah oleh orang Kristen dan Katolik sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhannya mereka memuliakan nama itu dan berharap syafaat dari nama itu. Padahal nama itu belum lahir. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jamaah salat zuhur di Masjid Al-Fatih, Masjid Fatahillah yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya yang bukan untuk cari uang, bukan untuk cari ketenaran, tapi aku hanya ingin sampaikan saja, terutama kepada saudaraku yang masih Kristen, yang masih doyan makan babi kecap, masih suka ketok-ketok anjing dibumbuin lalu dimakan, yang masih suka minum botol-botol kamar dengan merek cap tikus, cap kucing, cap apa, topi miring, topi lurus, segala macam. Angker, gambarnya jangkar lah, ada bintang segala macam. Aku cuma mau bilang begini. Bahkan orang-orang di sana, di luar sana, yang tidak mengakui kebenaran Islam bersama ketauhidan dari Allah pencipta langit dan bumi dan juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum melakukan itu. Sebetulnya isi kitab mereka semuanya Islam. Insya Allah kalau saya datang lagi nanti saya bongkar dalam waktu setengah jam. Isi kitabnya itu semuanya Islam. Tidak ada yang isinya agama Kristen, tidak ada Katolik. Ini sebagai gambaran apa? Orang Islam sudah tahu itu, bahwa seluruh nabi-nabi Allah itu Muslim. Masalah dia Yahudi, masalah dia keturunan Israel, it's not a big deal gitu. Itu bukan urusan orang Islam, itu urusan Allah. Tapi orang Islam lah yang memuliakan setiap nabi itu. Dan hanya orang Islam yang bisa menjaga hubungan toleransi pada tempat yang proporsional. Di luar Islam tidak ada. Tidak ada. Saya Kainama yang punya pengalaman tentang hal itu. Nama nabiku diperkenalkan
oleh yang dulu aku sembah sebagai Tuhan. Pelan-pelan. Nama nabiku sekarang justru diperkenalkan oleh seorang yang dulu aku anggap Tuhan. Namanya Yesus. Dia bilang, ikuti nama ini. Orang yang tidak mengikuti nama ini akan dituntut pertanggungjawaban. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Pelan-pelan. Nggak bohong itu, ngomong apa itu? Ulang, suruh ulang. Kalau orang ngomong bahasa yang kita tidak mengerti, suruh ulang. Ketahuan dia bohong apa enggak? Ulang. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Yesus mengatakan tanda bahwa orang itu adalah yang aku katakan kepadamu. Dia akan mengatakan ini. Dengarlah. Tuhan itu Allah. Allah itu Ehad. Ahad. Dan ketika ada laki-laki itu, ikutilah dia. Kainama mohon maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku kainama yang salah di masjid Allah yang mulia ini. Para jamaah, para tuan guru, para asatid, para pengurus PKR yang aku muliakan dan disayangi dan diberkahi Allah, para syekh, para mu'alif, para mudarid suku. Kainama minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan. Kainama mohon didoakan terus. Alhamdulillah tadi malam ada satu keluarga yang insya Allah nanti dihaturkan ke Ustadz Tuan Guru Profesor Nasir Tajam di Basnas di Barakallah di Basnas di Tanah Abang sini, kantor Basnas. Saya biasa kalau ada orang yang mau bersyahadat setelah ngobrol saya bawa ke beliau supaya nanti dapat sertifikat, dapat kertas kekuatan hukum dan dapat pembinaan dari Ustadz Nasir Tajam. Tadi malam itu alhamdulillah ada satu keluarga yang sudah dituntun secara belum formal, isinya 4 orang. Jadi papi, mami, anak 2. Yang paling kecil usianya 18 tahun, yang kakak usia 22 tahun. Disyahadatkan. Dan keluarga ini buat kainama itu menjadi angka yang ke 1084. Alhamdulillah. Allah percayakan. Oh, kenapa sih ria nyebutin angka? Saya diajar begini sama para tuan guruku di Masjid Musda Kelapa. Ucapkan angka itu. Ucapkan. Oke. Supaya apa Ustaz? Supaya kau tahu diri, kau jangan macam-macam. Kalau kau melakukan mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang aneh-aneh yang di luar daripada tatanan Islam, ingat di belakangmu ada sejumlah saudaramu yang telah kau tuntun syahadat. Supaya kau tahu diri. Maka itu kemarin itu tadi malam itu sudah alhamdulillah 1084 dari 14 negara. Bukan hanya dari Indonesia. Yang Allah percayakan ngobrol sama saya dan saya tuntun syahadat. Nanti setelah itu saya ajukan kepada tuan guru untuk mendapat bimbingan tentang pembelajaran Islam. Kalau laki-laki yang belum dihitan gratis. Biasanya sama tuan guru Ustadz Profesor Dr. Fahri. Ya, Dr. Fahri. Bapak Profesor gratis. Bawa ke sini kayak kita hitan gratis dan obat-obatan serta segala macam biaya. Enggak usah dipikirkan. Siap, tuan guru. Yang mulia jamaah salat zuhur yang disayangkan diberkahi Allah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maafkan kata-kata kainama. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahi Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.